Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi amarna bis-siyam wal qiyam walladzi amarna bil jihad war ribat ila yaumil ma'ad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala alaihi salatu wassalam, man dakhala masjidana hadha liyata'allama khairan aw yu'allimahu kana kal mujahid fi sabilillah wa man dakhalahu li ghairi dhalik kana kan naziri ila ma laysa lahu. Wa ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berkumpul di tempat yang paling mulia, di tempat yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Riyadul Jannah, taman-taman surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Wa qala qa'il, "Ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Wa qala al-masajid. Jika kalian melewati taman-taman surga, maka hendaknya ikut hadir di dalamnya, ikut mampir, ikut berpartisipasi. Lalu ada salah satu sahabat Nabi bertanya, "Mariyadul Jannah, apa itu taman-taman surga?" Rasul menjawab, "Al-masajid," yaitu masjid-masjid. Namun sebagian ulama menyatakan hadis tadi dhaif. Ada yang sahih yang berbunyi, ketika Rasul ditanya, "Apa itu Riyadul Jannah?" beliau menjawab, "Hilaku zikri," majelis-majelis zikir. Ini yang sahih. Pagi hari ini, langkah kaki kita dari rumah dengan apapun, dengan motorkah, mobilkah, atau kendaraan umum. Mungkin barangkali ada yang jalan kaki kalau rumahnya dekat. Semoga apa yang kita lakukan dinilai sebagai jihad fisabilillah, bukan hal yang ringan. Hal ini disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Man dakhala masjidana hadha," siapa yang masuk ke dalam masjid. Saat ini kita sudah di masjid. "Liyata'allama khairan aw yu'allimahu." Kalau tujuan masuk ke dalam masjid untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, dua hal. Belajar atau dia yang mengajarkan kebaikan. Rasul katakan, "Kana kal mujahid fi sabilillah." Maka orang itu bagaikan mujahid fi sabilillah. Ini hadis sahih. Jadi bukan ulama yang mengatakan, bukan sahabat Nabi yang mengatakan. Rasulullah sendiri yang menyamakan orang yang hadir ke masjid dengan dua tujuan tadi bagaikan para mujahid. Maka ini fasilitas yang ringan, yang tidak sampai berdarah-darah, yang tidak sampai angkat senjata. Untuk mendapatkan nilai jihad, datang aja ke masjid untuk belajar kebaikan atau mengajarkannya. Karena betapa banyak manusia yang rumahnya dekat masjid, nggak jauh, itu masjid nggak nyampe-nyampe dia. Sementara Gunung Gede dia bisa nyampe ke Gunung Gede.
sampai puncak Pangrango, Gunung Gede dan macam-macam, dia kuat. Padahal itu perjalanan begitu jauh melelahkan, berongkos pakai kendaraan. Tapi samping rumahnya mungkin jarak hanya 50 meter, 100 meter, tapi berat untuk ke masjid. Jadi yang lemah itu bukannya fisik, fisiknya kuat. Yang lemah itu hatinya. Maka bisa jadi saat ini di rumah kita pun sedang ada aktivitas yang mesti kita kerjakan, tapi kita rela tinggalkan. Mungkin saat ini di warga kita pun juga ada keperluan, tapi kita sementara waktu meninggalkan. Maka wajar Rasul katakan ini seperti mujahid. Namun ini hadis belum selesai. Masih ada lanjutannya. Wa man dakhalahu li ghairi dzalik. Siapa yang datang ke masjid, masuk ke masjid punya tujuan yang lain. Ada target yang lain, ada maksud yang lain. Apa kata Rasul? Kana kannaziri ila ma laysa lahu. Orang itu bagaikan orang yang sedang melihat sesuatu, namun sesuatu yang dia lihat bukan kepunyaannya. Seperti orang yang datang ke museum atau pameran, hanya bisa melihat. Menyentuh pun kadang dilarang. Apalagi menjadi pemiliknya. Tidak. Ini perumpamaan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Orang yang datang ke masjid bukan untuk mengajarkan atau memberikan atau dia belajar kebaikan. Contoh gampangnya, mohon maaf, misal ada orang ke masjid semata-mata untuk nagih utang ke temannya. Dia tahu di pengajian ngabari ini orang jarang ketemu sehari-harinya. Nah dia mikir paling ntar ketemu nih di pas pengajian, itu pikirannya. Bener ketemu. Ini dia orangnya nih yang ngutang sama gue udah 15 tahun. Deketin, jangan lupa bro, utang lu sama gue, jangan ngaji mulu, utang bayar. Bisa. Kalaupun akhirnya yang dia inginkan dia dapat, yaitu nagih utang, namun kita khawatir, sebagaimana hadis tadi, dia tidak dapat yang nilai jihadnya. Dia hanya dapat itu saja, tapi dia tidak dapat nilai jihadnya. Maka Bapak Ibu sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum, mari sama-sama kita lempengin dulu niat kita selama kita hadir di sini dari awal sampai akhir, supaya apa? Supaya yang kita lakukan tidak sia-sia. Karena Allah menegaskan pula dalam Al-Qur'an, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Orang yang nguber target dunia dari aktivitas akhirat. Lihat. Ya, nguber dunia dari aktivitas akhirat. Ini aktivitas akhiratnya kita nih. Tapi tujuan kita dunia. Apa kata Allah? Allah kasih tuh target dunia yang dia mau. La yubkhasun. Dia nggak bakal rugi. Apa yang dia mau? Misal dari sholat berjamaah ke masjid. Supaya dibilang rajin sholat, dapat orang memuji dia itu. Apa yang dia inginkan dari hajinya? Supaya strata sosial naik. Supaya udah layak pakai peci putih. Atau supaya pas kondangan dapat kursi khusus bersama masyarakat yang udah haji. Kalau itu targetnya, Allah kasih, la yubkhasun, dia nggak rugi. Apa yang dia inginkan dari puasa Ramadan kemarin? Ya Allah, gue haji, lamba nggak ketemu, kurusan. Alhamdulillah, Ramadan saya sukses. Itu ternyata target dia Ramadan. Supaya kurusan. Habis laki saya begitu, sabar ketemu saya, badan lu banyak tikungan, digituin. Ya, badannya banyak tikungan. Nah, gara-gara Ramadan, dengan Ramadan dia berpikir ngurusin badan. Allah katakan la yubkhasun, dapat dia kalau emang tujuannya itu. Tetapi di ayat selanjutnya Allah menegaskan ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka ini di akhirat nanti enggak dapat apa-apa.
Apa-apa yang dulu mereka lakukan, ya mau haji kayak tadi, Ramadannya, mau sholatnya, macam-macam semuanya. Wa batilum ma kanu ya'malun. Semuanya sia-sia, semuanya hilang apa yang dulu mereka kerjakan. Maka jemaah sekalian, penting banget menjaga ketulusan hati kita, termasuk pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita lakukan tetap memiliki nilai sampai akhir nanti. Ya, Bapak Ibu sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum, tema kita tentang ya menyingkap. Kalau di judul sih saya lihat menyingkap. Waduh, menyingkap ya, kalau salah ya. Kehidupan setelah kematian gitu. Ya, itu masih satu subbab dari pembahasan beriman kepada yang gaib. Dan kita tahu kehidupan yang mengiringi manusia itu memang ada yang nyata, yang kelihatan kayak begini. Ada juga alamul ghaib. Hal itu Allah tegaskan. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kamu, bekerjalah kamu, ikhtiarlah kamu. Sesungguhnya Allah, Rasul, orang beriman akan melihat pekerjaanmu, amalmu itu. Wa saturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Dan kalian semua akan Allah pulangin. Ya. Kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mana Allah Maha mengetahui dua alam. Alam gaib dan alam syahadah. Syahadah, syahid, artinya orang yang mati syahid, orang yang mendapatkan kesaksian. Maka alam syahadah itu alam yang nyata, yang kelihatan, yang sekarang kita alami ini. Jadi ayat ini dari sekian banyak pelajaran yang bisa kita petik, paling tidak kita ambil dua aja dulu. Pertama, Allah memerintahkan kita untuk beramal. Dan jangan lupa, amal manusia itulah yang akan menyelamatkan dia. Makanya Rasul mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah, "Man bata'a bihi amaluhu, lam yusri' bihi nasabuhu." Siapa yang amalnya sedikit, amalnya lelet, maka nasab dia tidak bisa membela dia. Ya, walaupun dia anak kiai, anak ulama, bapaknya wali, bahkan kalau perlu dia keturunan Nabi alaihi salatu wassalam, tetapi amalnya sedikit, bukan hanya sedikit, tapi juga buruk. Di luar jalur kebaikan amal soleh nenek moyangnya orang-orang soleh, maka kata Rasulullah, lam yusri' bihi nasabuhu. Nasab yang dia miliki tidak bisa ngebelanya, tidak bisa membalap kekurangan amal soleh dia. Jemaah sekalian, dalam Al-Quran pula Allah menegaskan, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga karena amal kalian dahulu di dunia. Lah, katanya kita masuk surga karena rahmat. Pernah dengar kayak gitu? Bukan karena amal. Sementara di Quran dikatakan, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga gara-gara amal kalian dahulu di dunia. Kuntum itu maksudnya lalu. Beda kalau seandainya itu ayat pakai antum, kalian itu bisa sekarang. Namun kalau kuntum itu bermakna ada zorof zaman yang lalu. Jadi yang lalu maksudnya apa? Di dunia. Lalu apakah hal ini bertentangan dengan ketetapan dalam hadis riwayat Imam Muslim ketika Rasul mengatakan orang masuk surga itu karena rahmat. Lalu sahabat bertanya, apakah engkau juga termasuk masuk surga karena rahmat Allah? Ya, aku pun juga demikian. Lalu apakah ini bertentangan antara ayat dengan hadis? Kata Imam Nawawi, tidak. Karena antara rahmat dan amal itu satu sama lain saling include, saling mencakup. Sekarang kita lagi beramal nih, lagi duduk, lagi taklim, itu beramal. Tetapi ini bagian dari rahmat Allah. Kalau bukan rahmat Allah, siapa yang bisa sholat? Sholat itu salah satu wujud Allah cinta sama kita. Kalau bukan rahmat Allah, siapa yang bisa kuat melangkahkan kaki atau kendaraan ke masjid? Ini juga wujud rahmat Allah kepada kita. Kalau bukan rahmat Allah, siapa yang mau betah-betah sejam lebih dengerin orang ceramah?
Itu juga rahmat Allah. Sehingga antara rahmat dan amal itu satu sama lain saling terkait. Ya. Jadi rahmat Allah itu bentuknya banyak. Hujan, rahmat Allah. Panas matahari, rahmat Allah. Ya. Anak yang soleh, yang lucu, yang taat, yang pinter, yang sehat. Itu rahmat Allah juga buat kita. Suami yang setia. Suami yang enggak gampang tergoda sama perempuan lain. Apalagi pas kondangan. Pas kondangan bawaannya ngebandingin bini istri sama bini orang. Dia ngeliatin bininya, dia ngeliatin bini orang juga. Kok licinan yang ono ya? Begitu. Ya. Langsung kepikirannya kagak-kagak. Ya bu, jangan dah. Bisa nggak tuker tambah? Begitu kata ke bininya. Ini kan bahaya. Ya. Suami yang setia, suami yang taat. Itu juga rahmat Allah buat itu wanita. Sebagaimana seorang wanita yang soleha, yang taat sama suaminya dalam hal yang baik-baik, itu juga rahmat Allah buat dia. Maka, rahmat Allah itu bentuknya banyak, amal juga bagian dari rahmat Allah. Sehingga itu nggak bertentangan di antara ketetapan itu. Yang kedua, pelajaran kedua, ketika Allah tegaskan kalian akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui alam nyata dan alam gaib, itu menunjukkan amal-amal tadi itu tidaklah menjadi cek kosong, itu akan ada billing tanggung jawabnya. Kaki kita, sekarang kita lagi duduk di sini, ini semua akan menjadi saksi. Dia akan bicara, ya Allah, si fulan tanggal sekian, jam sekian, di Masjid Al-Arif dia melakukan ini. Itu kalau kita amal soleh. Di saat kita amal jahat pun dia juga akan cerita. Ya Allah, si fulan jam sekian, hari sekian, tanggal sekian, dia sedang gibah. Mohon maaf, walaupun masjid kadang-kadang juga dipakai untuk majelis gibah. Ngumpul, sambil ngumpul, nunggu pembicara datang, misalnya snack udah dibagiin. Dia liatin tuh snack, tuh risol ya? Iya. Lu beli di mana? Mesennya di Anu, kagak enak dia mah itu. Kata siapa lu? Oh, gue sering banget beli sama dia itu, kagak enak. Ya, padahal anaknya ada di situ, anak yang punya. Ya Allah, bikinan emak gue dibilang gak enak. Ya. Mungkin yang kayak begitu rasanya biasa saja deh. Enggak terlalu, dampaknya kemana-mana. Ternyata, kalau hal ini ya membuat sakit hati orang yang melakukan, yang mana kalau si pelakunya itu, orang yang dibicarakan itu tahu dan dia akan gak suka, ya itulah ghibah. Membicarakan saudaramu yang saudaramu tuh gak suka kalau dibicarakan dalam bab itu, itulah ghibah kata Rasul. Dan kita yang dengar biasa saja, ya tanpa ada bentuk pengingkaran. Dan Imam Ibnu Qudamah mengatakan dalam kitab Minhajul Qasidin, mustami al-ghibah syarikun fiha. Orang yang dengerin gibah, walaupun dia nggak ikut ngomong, nggak ikut gibah, dengerin doang, tapi di hatinya tidak ada pengingkaran, seakan-akan dia setuju, syarikun fiha, itu orang pun ikut dinilai dosa yang sama dengan si pembicaranya yang ngomong gibah itu. Walaupun itu terjadi di masjid. Dan ini semua nanti akan menjadi saksi, ya Allah, si fulan lu ngibahin si Anu di sini dan lain-lainnya. Jadi ini semua nggak akan selesai di dunia saja. Nah, salah satu manfaat kita membicarakan tema ini, beriman kepada yang gaib, omongan kita jadi lebih terarah. Apa yang kita lakukan agak lebih teratur. Ya, kita ingin on the track syariat, supaya kita nggak mau sembarangan bicara, berlaku, berbuat, dan seterusnya. Termasuk di saat kita ada di grup WA. Jempol dijaga. Ya, kalau dulu kita mungkin sering tergelincir oleh mulut, omongan. Sekarang jempol. Nabi mengatakan amsik alaika lisanak, jagalah olehmu mulutmu. Nabi ditanya dalam hadis Imam Tirmidzi, ya Rasulullah, wahai Rasul, ma'an najah, apa sih jalan keselamatan itu biar orang selamat itu gimana? Nabi menjawab poin yang pertama, ada 3 Nabi menjawab. Yang pertama kata Rasul, amsik alaika lisanak, jagalah olehmu mulutmu. Itu zaman dulu tuh, mulut. Zaman sekarang bukan lagi mulut. Karena kehidupan komunikasi kita banyak diwakili oleh jempol kita. Ya, kalau istilah sekarang mah, amsik alaika ibhamak, jagalah olehmu jempolmu. Dapat kabar dikit yang agak wow efeknya bikin kaget, langsung nggak pakai timbang-timbang dulu,
nggak sampai tabayun dulu, share 5 grup. Belakangan ada info, Pak, itu kan hoax, udah lama beritanya. Ah, yang bener, lu nggak bilang-bilang. Udah terlanjur, walaupun dihapus, malaikat udah nyatet belum? Udah nyatet bahwa dia ikut berpartisipasi dalam menyebarkan kebohongan. Masuk kategori la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan saling partisipasi, saling tolong-menolong dalam dosa dan kejahatan. Memberitakan kebohongan, apalagi gara-gara itu membuat orang jadi resah, dia pun juga berpartisipasi dalam dosa. Maka hati-hati. Nampaknya gampang banget, tinggal nge-share aja, dan seterusnya. Maka hati-hati, nanti kalau kita dapat info-info, apalagi musim politik, segala macam, 2 hal yang diperhatikan, validitas berita, yang kedua, manfaat ketika disebarkan. Walaupun valid, bener, nggak hoax begitu, tapi manfaatnya nggak ada, juga buat apa disebar? Contoh gampang, misal ibu-ibu, suaminya ngomong, ini valid beritanya. Alhamdulillah Neng, bulan depan abang gaji naik. Valid beritanya, suaminya yang ngomong. Dari mana bang beritanya? Lah kan saya orang situ, saya yang kerja. Dan saya bagian keuangan, saya tahu banget. Si ibu ini menginfokan ke berita di grup PKK rumahnya. Apa hubungannya? Nggak ada manfaat. Di-share ke perumahan dia, grup WA, alhamdulillah suami saya gajinya naik. Itu kan bikin beban hati yang lain. Ya, lu mah naik, gua mau dikeluarin laki gua. Valid beritanya, manfaatnya ada? Tidak ada. Yang kayak begitu. Maka timbangkan 2 hal tersebut. Nah, ini manfaat kita beriman kepada yang gaib supaya lebih terarah. Apa definisi gaib? Al-ghaibu fi kalamil Arab. Gaib menurut omongan orang Arab, kullu ma ghaba anka. Semua hal yang olehmu, darimu tidak nampak. Bukan tidak ada. Ingat, bukan tidak ada. Ada, cuman tidak nampak. Contoh, kawan-kawan kita yang hari ini nggak hadir, dia ada. Entah mungkin ada di mana, dengan acaranya, dengan keperluannya, tapi dia gaib. Jadi, beriman kepada yang gaib bukan beriman kepada yang tidak ada. Ada. Tapi mata, kemudian indera kita tidak menjangkaunya. Maka dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab Mu'jam Al-Lughah Al-Arabiyah, mohon maaf, ya, alamul ghaib fi urfil mufassirin ma la ya'rifuhu al-bashar illa biwasitatil anbiya. Alam gaib menurut definisi para ahli tafsir adalah yaitu sesuatu yang manusia tidak tahu, hal-hal yang manusia tidak tahu kecuali dengan perantara penjelasan para nabi. Karena para nabi mendapatkan wahyu. Mereka mendapatkan info yang mana orang biasa tidak mendapatkannya. Fala yaqa'u tahtal hawas. Dan juga tidak bisa dijangkau ya oleh indera. Indera kita, hawas itu gini, perasa. Ya. Wala yudrikuhul aql mubasyaratan. Dan juga akal manusia enggak ngejangkau. Banyak. Ya, contoh peristiwa Isra Mi'raj. Gaib. Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha. Langit yang 7. Muntaha artinya akhir. Ya, ada kitab berjudul Al-Bidayah wan Nihayah. Dari permulaan sampai ke akhiran. Muntaha yang akhir, lapisan terakhir, langit terakhir. Kita mikir kayak apa itu langit ke-7. Langit atu aja kita belum tahu kayak gimananya. Itu emang gaib. Ya. Yang mana akal kita nggak nyampe. Secara fisika, ini ada Pak Pri, guru fisika. Ya. Itu kalau manusia melewati proses Isra Mi'raj sebagaimana Rasulullah, yang harus melewati lapisan ozon lah, ini, itu, segala macam, hancur badan kita. Nggak bisa. Tapi karena memang ini bukan konsumsi semata-mata akal, di mana akal manusia nggak nyampe, ini konsumsi iman, maka kita katakan, ya, amanna bihi, kita mengimaninya. Datang sekelompok orang ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini dikisahkan oleh Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak As-Sahihain, Al-Sahihain. Ya, kalau pakai bahasa kita nih,
itu kawanmu itu, Muhammad, dia ngaku ini malam cuman semalaman doang perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa sampai ke langit yang 7. Udah balik lagi semalam. Apa tujuan diceritain kayak begini? Supaya Abu Bakar As-Siddiq imannya goncang. Karena kata Aisyah sebagai perawi hadis ini, itu peristiwa Isra Mi'raj membuat sebagian orang itu murtad. Bayangin tuh, di zaman itu, zaman mereka langsung ketemu Rasul, mereka dididik oleh Rasulullah, itu ada yang murtad karena ngerasa, aduh kayaknya nggak masuk akal. Apa reaksi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an? Ternyata reaksi dia adalah, "Lau kana ab'ad minhu fa usaddiquhu." Seandainya dia Isra Mi'rajnya lebih jauh dari itu, bukan sekedar ke Sidratul Muntaha. Seandainya nih ada lagi yang lebih jauh dari itu, fa usaddiquhu, tetap saya benarkan dia. Tetap saya yakini dia. Nah, gara-gara itu kata Ali bin Abi Thalib, Allah memanggil Abu Bakar, menjuluki Abu Bakar dengan As-Siddiq. Ini disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Tarikhul Khulafa ketika membahas sejarah biografi Abu Bakar As-Siddiq. Jadi gelar As-Siddiq itu bukan dari ulama, tapi dari Allah kepada Abu Bakar As-Siddiq melalui lisan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lawan dari goib adalah naqiduhu alamus syahadah. Lawan dari goib alam nyata, alam syahadah. Baik, ini definisi goib, sesuatu yang tidak nampak dan juga enggak terjangkau oleh akal dan indera kita, namun kita bisa tahu karena informasi dari para nabi dan rasul. Ya, ini definisinya. Sikap kita, yaitu mengimaninya dengan keimanan yang jazim, yang mendalam. Surga ada, neraka ada, sirat ada, dengan segala macam etape akhirat yang semua itu diinformasikan dalam Quran dan juga hadis yang sahih, kita meyakininya. Tugas kita bukan mengutak-atiknya. Sebagaimana yang terlanjur terjadi termasuk di Indonesia. Lihat, sinetron-sinetron di Indonesia, ya paling nggak dulu tuh, ya saya nggak sebut nama anunya, stasiun mana. Itu kalau udah ngomongin yang goib, yang diberitain atau yang diceritain pasti tentang setan dulu. Ya, tentang jin. Dulu ada majalah, namanya majalah goib dulu tuh. Ya kan? Sekarang udah goib juga tuh, majalahnya udah nggak ada tuh. Ya. Ya. Itu motonya mengimani goib sesuai syariat. Begitu saya baca dari edisi ke edisi, yang diceritain tentang orang kesurupan, ruqyah, tentang jimat, tentang jin. Itu mulu. Nggak salah, tapi kurang lengkap. Karena goib itu bukan hanya urusan masalah jin doang. Masih bagus kalau seandainya masyarakat kita menceritakan masalah itu di atas koridor syariat. Tapi ini enggak. Palanya perempuan, badannya kayak ular. Kan gitu tuh. Terbang. Itu kalau di film tuh. Dan memang yang kayak begitu di Indonesia laku masalahnya. Ya, apalagi negara kita, negara 1001 klinik. Ya, jadi dah. Apapun bisa diklinikin. Ya. Tidur di bawah pohon, malam-malam. Bangun-bangun pala puyeng. Surupan lo. Padahal tidur di bawah pohon malam-malam emangnya keluar CO2. Kan gitu ya? Kalau bangun-bangun puyeng, ya wajar. Beda kalau tidur di bawah pohon siang-siang, seger banget itu mah. Oksigennya banyak. Ya begitu puyeng, dah lo, ayo ke rumah engkongan, biar disembur. Ya padahal dia bukan sakit karena kesurupan, bukan. Baik, kita lihat alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ini Allah nyeritain tentang ciri orang mukmin, orang muttaqin di Madinah. Syekh Abdurrahman Al-Aqd dalam kitab Safwatul Bayan menerangkan tentang alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Muttaqin di situ di ayat itu lagi menceritakan karakter orang bertakwa generasi awal Madinah. Siapa mereka? Muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib.
Allah tidak katakan alladzina ya'lamuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang mengetahui yang gaib, bukan. Tapi yu'minuna bil ghaib, itu tugas kita, mengimani. Kalaupun kita membicarakan yang gaib, hanya pembicaraan yang sesuai apa yang Allah bicarakan saja, tidak melebihinya. Kalaupun kita akhirnya mengupas yang gaib, menyingkap, kita hanya berani menyingkap apa yang Allah dan Rasulnya katakan, tidak lebih, tidak direkayasa, tidak dibuat-buat, atau ditambah-tambah. Yas'alunaka 'anir ruh. Lihat, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Kulir ruh min amri rabbi. Wahai Muhammad, jawab aja. Ruh mah urusan Tuhan saya. Rasul aja yang wahyu turun kepada dia, enggak tahu. Itu urusan Allah udah. Kedua contohnya, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama ilmuha inda rabbi. Wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang kiamat, kapan sih datangnya? Ya, kata Allah kepada Rasul, bilang aja ke mereka, urusan kiamat kapan datangnya, urusan Tuhan saya. Rasul, sekali lagi, nggak tahu. Nggak tahu. Datang malaikat Jibril dalam wujud laki-laki. Ini dikisahkan dalam hadis yang cukup panjang. Hadis Bukhari, di hadis Arba'in nomor 2. Dia bertanya, ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang kiamat. Tentang waktu datangnya kiamat. Rasul mengatakan, mal mas'ul anha bi'a'lam minasail. Yang ditanya sama yang nanya sama-sama nggak tahu, kata Rasul. Yang ditanya siapa? Rasulullah. Yang nanya malaikat Jibril tadi tuh. Yang ditanya sama yang nanya sama-sama nggak tahu kita. Lalu malaikat Jibril nanya lagi. Wa akhbirni an amaratiha. Ya udah, kalau gitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya aja. Barulah Rasul jawab. Kalau indikator atau tanda-tanda, Rasul tahu. Ya, banyak. Di hadis itu hanya disebutkan 2. Yang pertama adalah antalidal ammah rabbataha. Nanti akan datang zaman di mana budak wanita ya melahirkan tuannya. Ini apa maksudnya? Budak wanita melahirkan tuannya. Seorang wanita budak melahirin anak, anaknya jadi tuannya. Ya, para ulama seperti Imam Ibnu Daqiq Al-Id menjelaskan, di akhir zaman banyak anak durhaka sama emaknya. Itu anak lahir udah gede, ya bukannya taat tapi memperbudak ibunya. Bahkan sampai ada yang membunuh ibunya segala. Ya, saya lihat di YouTube lagi di sebuah kalau nggak salah di, mohon maaf ya, Indomaret atau di Alfa, itu dia keluar anak muda dikepung sama polisi. Ya, dia habis aja membunuh ibunya. Hanya karena apa? Minta duit sama ibunya nggak dikasih. Kenapa? Buat mabok masalahnya. Nggak dikasih. Ya, ini akhir zaman. Anak membunuh ibunya. Kalau kemarin kita lihat ada anak yang menuntut ibunya untuk dipenjara masalah tanah. Tahu ya? Ya, pernah juga dilaporkan ke polisi, polisi pun menolak laporannya. Malah menasehati itu anak. Tega banget gitu. Ibunya sendiri pengen dipenjarain sama anaknya. Nah, ini Rasul udah katakan 14 atau 15 abad yang lalu. Ciri akhir zaman salah satunya adalah antalidal ammah rabbataha. Nah, ini contohnya. Rasul tidak tahu kapan hari H-nya. Tapi kalau ditanya tanda-tandanya, Rasul ceritain. Dan ini nggak bisa dilepaskan. Tidak mungkin ada orang percaya ada orang demam, tapi nggak percaya dengan tanda-tanda demam. Ya, nggak mungkin ada orang percaya orang masuk angin, tapi nggak percaya dengan gejala orang masuk angin. Tapi kalau kata dokter mah nggak ada penyakit masuk angin, itu istilah kita aja. Ya kan? Itu istilah kita. Sama, tidak mungkin ada orang percaya dengan datangnya kiamat, tapi tanda-tanda kiamat nggak percaya. Itu aneh. Maka kita pun, walaupun Rasul nggak cerita tentang hari H-nya, tapi Rasul cerita tanda-tandanya, maka kita pun mempercayai, meyakini tanda-tandanya. Baik. Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik, ini tentang sikap kita kepada yang gaib, yaitu mengimaninya, bukan ngutak-ngatik
ya, tanpa ilmu. Maka membahas dan membicarakan perkara yang gaib harus sesuai info dari Al-Quran dan As-Sunnah dan keterangan para salafus soleh, bukan mitos, bukan tahayul, bukan rekayasa dan akal-akalan. Ya. Sekali lagi di Indonesia tuh banyak masalahnya. Mata kedutan, mau dapat duit katanya. Padahal bisa jadi dia cacingan kan mata kedutan kan. Ya. Apalagi biasanya tuh? Hah? Tangan gatel ngapa emang? Mau dapat duit. Padahal mungkin habis nyuci ya. Kagak cocok deterjennya itu. Ya. Apalagi tuh biasanya? Orang dulu tuh malam-malam gak boleh jualan jarum. Ya, saya masih ingat banget waktu saya kecil, orang tua saya punya warung. Ada orang beli jarum, ya yang kagak ngerti kita lagi beli aja udah. Jadi tegur saya, sama abang saya, lu jual jarum dia. Jangan, kata bapak kagak boleh. Lah, bingung saya. Bukannya bagus orang jual beli dapat duit kita. Ternyata ada keyakinan orang dulu. Karena orang dulu itu sering melihat mungkin ya, jarum dipakai untuk santet orang. Jadi pikirannya ke sono. Gunting kuku nggak boleh malam-malam. Ya emang zaman dulu kan gunting kukunya pakai silet. Malam-malam ya, khawatir kebeset. Nah, lama-lama kan menjadi sebuah mitos khusus. Anak gadis nyapu kagak beres, laki lu brewokan lo. Lah kalau yang nyapu laki, bininya brewokan kan gitu. Nah, ini yang kayak gini nih nggak menjadi referensi kita, tidak. Ini sudah saya bacakan tadi, 2 ayat ini, mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah urusan ruh itu urusan Allah. Kiamat juga. Hanya saja memang untuk masalah kiamat, tentang harinya itu hari Jumat. Tapi Jumat yang mana? Rasul nggak ngasih tahu. Jumat di bulan yang mana? Di tahun yang mana? Pekan keberapa? Rasul nggak ngasih tahu. Rasul hanya kasih tahu hari Jumat. Dari hadis Imam Nasai yang cukup panjang. Nabi mengatakan, Inna yaumal jum'ati a'zam indallah minal fitri wal adha. Hari Jumat itu lebih a'zam, lebih mulia dibanding hari Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, kalau di kita lebih apa biasanya? Lebih memuliakan Idul Fitri dan Idul Adha. Tetapi di sisi Allah, Jumat itu lebih utama justru. Kenapa? Karena di hari Jumat terjadi 5 hal, kata Rasul, yang enggak terjadi di hari-hari lainnya. Termasuk di hari Idul Fitri, Idul Adha. Apa 5 hal itu? Pertama, itulah hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua, di hari Jumat pula Nabi Adam Allah turunkan ke muka bumi. Yang ketiga, di hari Jumat pula Allah wafatkan Nabi Adam. Yang keempat, di hari Jumat ada momen, ada waktu yang kalau kita berdoa selama tidak berdoa yang haram-haram, yang buruk-buruk, Allah akan kabulkan doa orang itu. Maka banyak berdoalah di hari Jumat. Waktunya kapan? Imam Syafi'i mengatakan ketika duduk di antara 2 khutbah. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ketika habis asar. Az-Zurqani mengatakan, mazhabnya Imam Malik, dia kumpulkan semua pendapat atau prediksi tentang waktu tersebut, ada kurang lebih 32 pendapat tentang waktu tersebut. Padahal sehari ada 24 jam, pendapatnya 32. Itu 4. Yang kelima, di hari Jumat terjadinya kiamat, kata Rasul. Oleh karena itu, saban pagi hari Jumat, menjelang hari Jumat, bumi, lautan, angin, langit, semua ketakutan dengan datangnya hari Jumat. Kenapa ketakutan? Karena khawatir itu hari kiamat. Tapi kalau kita pegawai, Jumat senang karena besok libur. Kalau pegawai malah senang. Baik. Lalu kita lihat fase kehidupan manusia yang semua kita akan mengalami dan sebagian sudah pernah kita alami. Yang pertama, alam ruh. Alam sebelum di kandungan ibu kita. Saat itu Allah berdialog dengan seluruh makhluk, seluruh manusia. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Semua manusia menjawab saat itu, bala syahidna. Tentu ya Allah, syahidna, kami bersyahadat, syahidna, kami bersaksi. Dari ayat ini, para ulama kita
mayoritas jumhur mengatakan bahwa bayi yang lahir walaupun orang tuanya non-muslim, hakikatnya itu bayi tetap muslim. Walaupun orang tuanya non-muslim. Ya, karena semua udah bersaksi kepada Allah bahwa mereka hamba Allah. Mereka bersyahadat, bersaksi. Oleh karenanya kalau mereka wafat, itu bayi atau itu balita, walaupun orang tuanya non-muslim, menurut mayoritas ulama, dia tetap surga sama seperti bayi dari keluarga muslim. Dalilnya dari mana? Bukan hanya ayat ini, tambahan dari hadis Imam Bukhari. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa'abawahu yuhawidani, ayu nasirani, ayu majisani. Setiap bayi yang lahir, ya, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa fitrah? Kata Imam Nawawi dan Ibnu Hajar, kata fitrah kalau dikaitkan dengan kelahiran anak manusia, maksudnya adalah Islam. Jadi, setiap bayi yang lahir semuanya adalah Islam. Orang tuanya lah yang nanti mengubah itu anak menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Dari sinilah alasannya mayoritas ulama mengatakan, walaupun itu anak orang tuanya non-muslim, dia wafat masih kecil, ya 4 tahun, 5 tahun, pokoknya belum balik dah. Ya, kata mereka, dia surga. Ini mayoritas ya, enggak semua. Sebagian ulama ada yang mengatakan, anak kecil yang wafat dan orang tuanya non-muslim, dia di akhirat nanti akan diimtihankan dulu, diuji dulu. Kalau lulus, surga. Kalau nggak lulus, ya enggak. Tapi pendapat ini dianggap lemah. Kata Imam Nawawi, yang namanya akhirat, itu fasenya bukan fase ujian. Akhirat itu fase pembalasan. Al-jaza, yaumul jaza, pembalasan. Ujian mah udah kita lewatin di dunia. Ini koreksi Imam Nawawi kepada pendapat tersebut. Dan dia tetap menguatkan pendapat mayoritas, mau anak dari orang tua muslim, mau anak dari orang tua non-muslim, selama dia masih fitrah pada Islamnya, maka dia sama, yaitu dia surga ketika dia wafat. Ini di fase alam ruh, kita semua ngalamin kayak begini. Seluruh manusia. Fase kedua, alam kandungan. Di perut ibu kita masing-masing. Kita pun juga udah lewat. Di fase inilah Allah tetapkan 4 hal. Ya, hadisnya panjang. Wa yanfuhu fihi ruh. Allah tiupkan ruh kepada bayi tersebut. Kapan? Di usia kandungan 4 bulan, 120 hari. Hadis sahih Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Kemudian, wa yu'maru bikatbi arba'i kalimat. Allah memerintahkan kepada itu malaikat yang meniupkan ruh untuk menulis buat kita semua, buat jabang bayi saat itu di perut emaknya, 4 hal. Bikatbi rizkihi, rezekinya. Wa ajalihi, kapan matinya dan bagaimana matinya. Ya. Wa amalihi, perbuatannya. Wa sa'idun wa saqiyun, dan juga susah senangnya. 4 hal itu. Inilah yang orang kita bilang, ini rahasia ilahi nih. Tapi nggak ada jodoh di situ. Di hadis itu nggak ada jodoh. Jodoh itu include aja dari situ. Jadi yang Rasul katakan, rezekinya udah ada draftnya. Kapan kita mati, udah ada draftnya. Bagaimana perbuatan kita, ada draftnya. Susah senangnya juga ada. Namun tolong hadis ini jangan difahami secara harfiah, karena berbahaya. Bisa jadi ada orang yang berpikir, ya udahlah, mati udah ada jadwalnya ini. Hidup nggak usah repot-repot banget, sehat kayak udah. Ya, lu jangan merokok mulu lu, paru-paru kan mati udah ada jadwalnya. Khawatir jadi begitu pemahamannya, jadi fatalis, jadi cuek. Dan lu kerja nggak usah capek-capek, nggak usah maksain diri. Kenapa? Rezeki udah ada. Laparan dia. Di rumah aja tuh anak, ya, misalnya anak gadis, orang tuanya udah nyindir, Neng, kapan lu nikah? Bahkan pengen juga gendong cucu gitu, ngeliat kamu mengantar anak sekolah ke TK. Jawabannya mah enteng aja tuh anak, Pak, jodoh mah kan tangan Allah, Allah yang ngatur. Biar kata saya di kamar doang, kalau Allah mau turun laki sebuntel buat saya.
Inilah fatalis jadinya. Karena salah tafsir terhadap hadis tadi. Ya, dalam Islam yang namanya sunnah itu ada dua. Ada sunnah kauniyah, ada sunnah syar'iyah. Apa sunnah syar'iyah contohnya? Doa, tawakal, salat malam, salat duha, ya, banyak istighfar supaya rezeki turun. Banyak istighfar sama fadilahnya. Tapi sunnah kauniyahnya ada, sunnah kauni alam. Apa artinya? Ya, sesuatu yang alami yang harus kita lalui sebagai makhluk hidup. Nabi ketika perang Badar doa nggak? Doa. Tapi bikin strategi nggak? Bikin juga. Pakai baju perang nggak? Pakai. Kalau kita mau gampangin kan begini, kan Nabi Muhammad kan nabi ya. Dia tuh ulul azmi yang paling on the top di antara para nabi yang lain, dan doanya pasti dikabulkan. Ngapain pakai perang segala? Kan tinggal doa doang. Ya Allah, musuh saya 1000 di perang Badar nih misalnya. Sekali tiup ya, hilang. Kan gitu. Ini kalau kita mau gampang nih. Ternyata Rasul perang bikin strategi, pakai baju perang juga. Itu tanda secara nggak langsung Rasul mengajarkan kita, wahai umat Islam di dunia ini, berjalanlah kalian sesuai dengan sunnatullah kehidupannya. Jadi sunnah kauniyah kita jalanin, sunnah syariah kita jalanin. Berobat itu sunnah kauniyah, habis berobat kita doa, kita ruqyah, kita tawakal, itu sunnah syariah. Dulu zamannya Covid, pakai masker segala macam, itu sunnah kauniyah. Tapi jangan lupa, tawakal juga ada. Begitu. Baik. Nah, setelah di alam kandungan kita masuk ke alam dunia. Sekarang nih kita nih, alam dunia. Di antara kita ada yang usianya barangkali baru 20 yang baru lulus. Oh, baru lulus belum dulu ya, 18 kali ya. 18, 19. Ada yang 20, 30, mungkin 50. Apa artinya? Perjalanan kita dikit lagi finish. Allah masing-masing kita ngasih jatah. Ada yang Allah kasih jatah umurnya 40, 50, 60 karena kematian nggak nunggu tua. Ada yang muda-muda. Berarti semakin hari waktu berlalu, sebagian kehidupan kita telah berlalu juga sebenarnya. Nanti maghrib udah masuk hari atau tanggal baru kalau pakai hitungan Islam. Berarti nanti maghrib sebagian hidup kita juga sudah berlalu, nggak lagi ketemu lagi. Umur memang nambah, tapi jatah kehidupan berkurang. Bensin di motor kita full tank 6 liter, udah kepake 100 kilo. Angka kilometernya naik emang, tapi jatah sisa kita make itu bensin berkurang atau malah naik? Berkurang, semakin habis, sama. Maka ketika kita tahu begitulah kehidupan kita, kalau udah umur 40, 50, siap-siaplah berkemas-kemas. Siap-siap. Sama kayak orang pulang haji udah kelar, udah mau pulang, udah siap-siap. Walaupun kita pulang mungkin sepekan lagi, kita beresnya kan kadang sepekan sebelum pulang. Udah nyiapin tasnya, mau beli oleh-oleh kita siapin, supaya hari H udah nggak kaget. Nah sejak dini lah kita bersiap-siap itu. Itulah manfaatnya mengkaji beriman kepada yang gaib, supaya persiapan kita itu lebih baik. Makanya Rasul alaihi salatu wasallam ketika ditanya siapa manusia yang paling akyas itu paling cerdas, itu orang yang lebih banyak dan lebih baik persiapan untuk menghadapi kematiannya. Itu yang paling cerdas. Karena dia tahu hidup dia bukan hanya di dunia. Selesai, begitu aja? Tidak. Itu orang ateis atau orang sekuler. Kita meyakini setelah ini ada etape yang harus kita lalui, etape barzah. Bapak sekalian, dunia diambil dari kata dana. Dal, nun, alif. Dana. Apa artinya? Dekat, pendek. Dari makna bahasa udah ketahuan tuh. Dunia emang gak lama. Ya. Sekarang kita ngerasa, ya Allah udah segini umur. Dulu mah muda. Main poli, tinggi kita, kuat jingkrak. Main badminton, smash, kuat kita. Sekarang main badminton, diem aja udah, gini-gini tangan-tangan aja. Kalau umur 40, 50, nih ada bom waktu di tubuh kita. Yang mungkin sewaktu-waktu bisa meledak. Apa bom waktunya? Kolesterol.
gula, apalagi tensi, ya begitu dah. Dulu makan semua pun embat. Sekarang masih mulai mikir-mikir kan? Waktu remaja yang doyan duren, wah nggak pakai perhitungan, habisin aja udah. Sekarang makan duren, dah cukup atuh aja. Ngeri. Kan begitu. Itu udah sinyal dari tubuh kita sendiri. Hai manusia, dana dikit lagi mau nyampe. Lidah kita itu juga pelajaran buat kita. Nikmatnya dunia hanya seujung panjangnya lidah kita. Asem di lidah, sedep di lidah, manis di lidah. Begitu masuk kerongkongan, sama nggak semuanya? Sama. Allah ngasih ibrah lewat lidah kita. Tuh, kenikmatan dunia nggak panjang gitu-gitunya. Pernah nggak kita ngalamin pengen banget punya mobil tertentu, motor tertentu, tapi akhirnya baru setahun 2 tahun udah bosen? Jangankan setahun 2 tahun, baru yang hitungan bulan udah bosen. Waktu zamannya goes, tahu ya, sepeda tuh, pengen beli sepeda yang mahal-mahal. Baru dipakai sebulan 2 bulan, digantungin doang ya kan, dipakai lagi. Itulah nikmat dunia, nggak lama sebenarnya. Kemudian kita masuk ke alam barzah. Barzah artinya pembatas. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara dua laut ini di surat Ar-Rahman ada barzah yang membuat keduanya tidak ketemu. Ya, barzah alam pembatas. Sering diartikan alam transisi di antara kehidupan dunia menuju akhirat ba'da kiamat. Dan alam ini, alam barzah sering diartikan alam kubur. Namun para ulama lebih menyukai istilah alam barzah. Alam kubur juga betul. Kenapa? Karena sekarang ada orang yang ya mungkin saking ininya ya, istilah kritis gitu. Alam kubur. Lah, kalau orang yang matinya dibakar gimana? Alam bakar namanya nanti. Ada kan ya? Saya nggak sebut apa agamanya. Yang kalau mati dibakar sampai jadi debu. Kemudian yang matinya dilempar ke laut jadi alam apa? Masa jadi alam bahari kan nggak mungkin gitu. Ya, oleh karena itu para ulama lebih suka menggunakan istilah alam barzah. Karena ada orang yang mengingkari nikmat kubur dan azab kubur karena faktor tadi. Nikmat kubur, azab kubur. Kalau matinya nggak dikubur, gimana? Kalau matinya dibakar, dapat nggak? Makanya kita katakan alam barzah, al-hayatu al-barzakhiyah, kehidupan alam barzah. Bagaimana dan seperti apanya? Kembali keimanan kepada yang gaib. Rasul ceritakan dalam riwayat yang sahih, di situ ada nikmat kubur, ada fitnah kubur, ya, ada azab kubur juga. Kita pun sami'na wa ata'na, begitulah yang Nabi ceritakan. Kemudian alam al-ba's, kebangkitan di trompet yang pertama. Ya, kiamat, trompet kedua, ba'ts. Kemudian jemaah sekalian, gaibnya kematian. Ya, semua makhluk akan mati, masing-masing ada jadwalnya, tapi kapan, bagaimana, karena apa kita nggak tahu. Yang paling penting buat kita adalah bagaimana isti'dadan lil maut, persiapan untuk kematian tersebut. Imam Malik menceritakan dulu di Madinah, orang-orang soleh, para ulama, ketika usia mereka belum 40 tahun, mereka sono kemari, nuntut ilmu, dunia juga. Begitu usia 40-an, mereka nurunin frekuensinya. Karena mereka tahu usia umat Rasulullah rata-rata 60 dan 70-an saja. Bahkan cukup banyak para ulama yang wafatnya muda. Umar bin Abdul Aziz wafat umur 39 tahun. Imam Nawawi wafat umur 45 tahun. Imam Syafi'i dia agak tuaan dikit, 55. Ya, Imam Al-Ghazali lahir tahun 450. Ya, wafat tahun 505, berarti 55. Apalagi di Mesir, Hasan al-Banna 42 tahun, masih muda. Dan cukup banyak yang mengalami seperti itu. Namun jamaah sekalian, walaupun mereka muda, tapi Allah bikin berkah umurnya. Itulah makna dari hadis yang berbunyi, Man sarra ayyakuna, siapa yang pengen ayubsatu alaihi rizquh, Allah panjangkan rezekinya, Allah gampangin rezekinya. Wa yusau fi athari, dan Allah panjangkan umurnya. Falyasir rahimah, maka hendaknya silaturahim. Ini hadis Bukhari. Pengen panjang umur, banyak rezeki, silaturahim. Ini bukan mitos, ini hadis.
Namun kata Ibnu Qayyim, arti panjang umur dan banyak rezeki itu ada dua. Maknanya bisa hakiki, beneran panjang umur dan rezeki tadi, atau bisa bermakna maknawi, yaitu keberkahannya yang manjang. Umurnya mah tetap. Walaupun dia umurnya 42 wafat, 45 wafat, 39 wafat, sampai hari ini orang masih menyebut namanya. Sampai hari ini orang masih mengkaji karya-karya Imam Nawawi. Hadis Arba'in, coba. Riyadus Shalihin, hampir-hampir boleh kita katakan, tidak ada masjid, tidak ada perpustakaan, pasti punya kitab Riyadus Shalihin. Berkah banget ilmu dan umur Imam Nawawi itu. Ini contohnya. Ya. Umurnya pendek dia, dan belum sempat menikah, belum sempat. Tapi wafat. Ini makna panjang umur sebagian ulama, dari sebagian ulama, yaitu berkahnya. Kebalikannya, banyak kan? Banyak. Orang meninggal baru kemarin, hari ini orang sudah lupakan. Meninggal baru kemarin, hari ini orang udah lupa. Udah nggak lagi ngomongin dia. Kesedihannya hanya sejam 2 jam kemarin saat dia wafat. Setelah itu ya, begitu aja, biasa aja lagi. Karena kematian itu gaib, maka yang paling penting adalah tadi, isti'dadnya kita gimana, siapnya. Bapak Ibu sekalian, ingat nggak zaman kita sekolah dulu? Duduk di kelas, guru datang, tahu-taunya apa? Tas masukin, pulpen keluarin, kertas juga. Ngapain Pak? Ulangan. Lah, kok nggak bilang-bilang? Ya terserah saya. Ya, dia yang punya ini, ya guru kan gitu. Selesai. Nomor 1, udah nomor 1 aja. Kita belum ngeluarin pulpen, udah nomor 1. Apa artinya? Ulangan dadakan. Bagi siswa yang udah siap, yang belajar udah tiap hari, kepanikannya relatif lebih minim. Dia akan mikir, ya paling yang ditanya nggak jauh-jauh dari anu. Tapi orang atau siswa yang nggak pernah belajar, atau belajarnya hanya menjelang ujian doang, panik nggak dia? Panik. Sama. Seandainya kita tahu kapan jadwal mati kita, seandainya tahu nih, pasti kita udah nyiapin dari lama. Tapi karena kita nggak tahu, analoginya seperti ulangan mendadak tadi. Bagi kita mendadak, bagi kita. Tapi bagi Allah, semua sudah ada rencana. Begitu. Nah, karena itulah akhirnya kita harus mempersiapkan diri. Nah, salah satu bentuk persiapannya apa yang kita lakukan saat ini. Kita berangkat dihitung jihad, pulang dihitung jihad. Kalaupun kita mati, semoga mati syahid semuanya. Kan begitu. Pengen Pak ya mati syahid ya? Sekarang? Katanya mau. Tawarin sekarang? Mau. Ya. Kemudian, kondisi manusia di alam barzah. Sebagian manusia ada yang nggak percaya dengan ya kehidupan di alam barzah berupa nikmat dan azab kubur. Baik, kita lihat dalam Al-Quran, dalam surat As-Sajdah. Ya, di situ Allah berfirman, "Walanasiqannahum minal adzabil adna." Itu udah saya garis bawahi. Kami akan menimpakan kepada mereka, merasakan kepada mereka azab yang dekat. Adna, tadi istilah dunia, dana, adna, ya, azab yang lebih dekat, yang paling dekat. Ya. Dunal azabil akbar, sebelum azab yang paling besar. Ada 2 azab di sini. Ini ayat lagi ngomongin tentang orang munafik. Ini ayat lagi cerita orang munafik. Orang munafik dapat 2 azab. Azabul adna dan azabul akbar. Azab yang dekat dan azab yang besar. Apa azab yang dekat di situ? Lihat penjelasannya. Mujahid. Mujahid ini nama ulama tafsir generasi tabi'in dan dia murid paling lengket Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Sahabat Nabi yang paling tahu tafsir Quran. Sahabat Nabi yang dapat doa khusus dari Nabi, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Nah, doa ini silakan dipakai buat Bapak Ibu buat doain anak kita. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah anak ini agama, ya fahamkanlah dia agama dan ajarkanlah dia ta'wil, tafsir Quran. Itu doa Rasul kepada Ibnu Abbas. Sehingga Ibnu Abbas menjadi sahabat Nabi yang paling tahu tentang tafsir. Nah, dia punya murid namanya Mujahid. Imam Sufyan Al-Thawri berkata tentang Mujahid, "Idza ja'aka tafsir min Mujahid, hasbuka bihi."
Jika datang kepadamu tafsir Quran dari Mujahid, itu udah cukup bagimu. Baik, apa komentar Mujahid tentang ayat yang tadi kita baca? Al-adna, yang dimaksud azab al-adna, azab yang dekat, fil kubur, itu azab di kuburnya. Wa azabud dunya, dan juga azab dunia. Maka ketika ada orang bertanya, emang di ayat Quran nggak ada apa? Ada ya? Apa masalahnya? Azab kubur. Secara tekstual, kalimat azab kuburnya tidak ada. Namun secara isyarat, Allah ngasih tahu tentang adanya azab kubur. Dan dipertegas oleh penjelasan para imam-imam tafsir, para pakar-pakar tafsir, yaitu contohnya Mujahid. Dan kalau bukan mereka yang menjelaskan, siapa lagi? Dan Allah sendiri ngasih tahu ke kita, ya, ayat yang berbunyi, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikri jika kalian tidak tahu. Siapa ahlu dzikri? Ibnu Abbas mengatakan, ahlul Quran wal ulama. Bertanyalah kepada orang yang ngerti Quran dan ulama. Dalam hal ini, Mujahid ahlul Quran. Dia menerangkan maksud dari azabul adna adalah azab kubur. Ini koreksi terhadap mereka yang mengatakan azab kubur tidak ada dalam Al-Quran. Ini baru satu ayat, ada beberapa ayat sebenarnya. Nanti kita, ya Bapak Ibu silakan baca aja, kita nggak bahas semua tentang ayat-ayat tersebut. Wa qala al-Barra bin Azib, Barra bin Azib sahabat Nabi. Wa Mujahid yang barusan. Wa Abu Ubaidah dan juga Abu Ubaidah, yakni bihi azabul qabri. Maksud dari ayat tadi, azabul adna, adalah azab kubur. Jadi bukan hanya Mujahid yang mengatakan seperti itu, para sahabat Nabi pun juga demikian. Kita tahu bahwa Rasul alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling tahu tentang makna Quran. Para sahabat adalah murid-murid Rasulullah. Maka tentunya beliau akan mewariskan pengetahuannya tentang Quran kepada para sahabatnya. Di antara para sahabat itu, ada para sahabat yang lebih menonjol Qurannya, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, ya, Abu Ubaidah dan seterusnya. Nah, mereka punya murid lagi yang disebut dengan generasi tabi'in. Nah, para tabi'in yang paling menonjol dalam tafsir, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Hasan al-Basri, Ikrimah dan Abu Aliyah. Ini nama-nama tokoh-tokoh ahli ilmu tafsir di generasi tabi'in. Ini di At-Taubah, surat At-Taubah, Al-Bara'ah, dan penjelasannya. Ini saya lewati aja. Intinya sama, ini ayat-ayat Quran yang menceritakan tentang adanya azab kubur. Ya, kalau di hadis Nabi banyak ya. Kan kita diajarin tuh dalam hadis Imam Bukhari, doa sebelum salam, setelah innaka hamidum majid. Ya. Inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya, wa min adzabil mahya wal mamat, wa min fitnatid dajjal. Ini beberapa doa yang diajarkan oleh Rasul dalam hadis Bukhari. Baik, itu tentang azab kubur atau nikmat kubur, begitu. Lalu buat mereka yang sudah wafat, apakah mereka masih mendapatkan manfaat dari amal soleh orang hidup? Bapak kita udah wafat, emak kita udah wafat. Mereka masih dapat nggak sih kebaikan dari kita? Bagaimana dengan hadis yang berbunyi, idza mata ibnu Adam in qata 'amaluhu illa min salas. Orang kalau udah meninggal mah udah nggak dapat apa-apa. Udah terputus amalnya kecuali 3. Ingat ya, itu hadis berbunyi terputus amalnya, bukan terputus pahalanya. Kalau amal terputus emang udah meninggal, udah nggak bisa ngapa-ngapain. 3 yang nyambung kepada mereka dari amal mereka. Shadaqatin jariyah, sedekah yang mereka dulu lakukan, yaitu wakaf. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang mereka pernah ajarkan. Yang ketiga, au waladin soleh, jadi oleh anak soleh yang mendoakan dia. Apakah 3 ini aja? Enggak, jamaah, enggak. Hadis Nabi itu banyak, bukan hanya itu.
Kita sebagai anaknya, kita sebagai saudaranya, kita sebagai kawannya, boleh melakukan sesuatu dan bermanfaat buat dia. Dari mana dalilnya? Banyak. Pertama, sedekah atas nama dia. Boleh, ini ijma. Sahabat Nabi namanya Ubadah bin Samit. Ya Rasulullah, inna ummi matat. Ibu saya udah meninggal, wahai Rasul. Afa atasaddaqu anha, boleh enggak saya sedekah atas nama ibu saya? Rasul menjawab, "Na'am." Iya. Lihat, sedekah atas nama ibunya udah meninggal. Nabi bilang, "Nah, silakan." Dia nanya lagi, "Ayu sedekati afdal?" Sedekah apa yang paling utama untuk emak saya udah meninggal? Nabi menjawab, "Saqiyul ma," ngasih air. Ngasih air. Terserah, mau mesin airnya buat masjid. Kita tahu ada masjid lagi direnov, mesin airnya rusak. Lalu dilelang sedekah oleh MC, diumumin di Jumatan. Ya, siapa yang ingin menyumbang kusen, menyumbang marmer, menyumbang mesin air. Wah, mesin air nih. Nah, kita langsung, "Pak, saya mesin air atas nama emak saya." Ini terbaik kata Rasulullah. Hadis sahih Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Muslim. Ya, kata Imam Nawawi, usulus thawab. Pahalanya nyampe. Ini ijma karena Rasul mengizinkan. Dan kitanya gimana? Kita tetap dapat pahala karena kita menjadi musababnya. Yang kedua, haji ma umrah. Haji umrah bisa buat orang meninggal. Ya Rasulullah, innali abi syekhun kabir. Bapak saya udah aki-aki, wahai Rasul. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Wala yastati al-hajja wal umrata wal za'na. Dia udah nggak bisa haji, umrah, perjalanan jauh udah nggak bisa. Ya. Apakah kami mesti haji buat dia? Nabi menjawab, "Hujja'an abik wa'tamir." Silakan, hajilah engkau untuk ayahmu dan umrohlah untuk dia. Ini ayahnya masih hidup, tapi udah nggak kuat. Yang udah meninggal yang mana dalilnya? Hadis yang lain dari Syubrumah. Tentang Syubrumah. Hadis Imam Bukhari, ada sahabat Nabi ketika sedang bertalbiyah atau sedang ingin niat haji, udah baju ihram. Labaika an Syubrumah, kata dia. Labaik untuk Syubrumah. Nabi bertanya, "Man Syubrumah?" Syubrumah itu siapa? Dia menjawab, "Ya, li akhun wali qaribun." Syubrumah itu saudara saya dan teman saya. Udah meninggal, Syubrumah. Hajjajtah, engkau sendiri udah haji belum? Lah, belum, sebelum haji. Nabi mengatakan, "Hujja'an nafsik wa hujja'an Syubrumah." Kamu dulu yang pergi haji, nanti kalau udah kelar, tahun depan baru kamu yang haji buat dia. Ini menunjukkan Rasulullah mengizinkan haji untuk orang meninggal, badal. Gitu, berpahala dan nyampe statusnya juga. Gitu. Banyak lah. Jadi bukan hanya yang 3 tadi tuh yang di hadis. Jadi bermanfaat, sangat banyak. Di sini saya udah singkat-singkatin ya. Doa buat orang tua, baik doa dari anaknya atau orang lain, sampai sedekah juga sampai ya. Ini sudah saya ringkas, badal haji dan umroh, berpuasa untuk membayar hutang puasanya. Ini dalam fikih mazhab Imam Syafi'i ini lebih kuat. Yang lain mengatakan fidyah untuk orang tua yang meninggal. Fidyah. Ya barangkali dia ada puasa yang dulu nggak kebayar sama dia. Sakitnya bulan Ramadan, nggak puasa, meninggalnya bulan Ramadan juga. Dalam mazhab Syafi'i, puasalah untuk dia. Man mata walaihi siyam, siapa yang meninggal dan masih ada kewajiban puasa yang dulu dia tinggalkan, ya fasamalahu waliyuhu, maka hendaknya walinya berpuasa atas dia. Siapa walinya? Ahli warisnya, entah anaknya, entah istrinya atau suaminya. Puasa masih bermanfaat buat dia. Salat untuk mengganti salat yang ditinggalkannya. Nah, ini saya kasih kurung, diperselisihkan para ulama. Untuk yang ini diperselisihkan. Ya, kita salat untuk niat mengganti salat bapak kita waktu sakit dia nggak salat. Ini diperselisihkan para ulama. Sebagian mengatakan bermanfaat dan sampai, sebagian mengatakan tidak bermanfaat dan tidak sampai. Ini khilafiyah. Kita lapang dada aja masalahnya. Ya. Menghadiahi pahala bacaan Quran, ini juga khilafiyah. Jumhur mayoritas mengatakan sampai. Dari fuqaha 4 mazhab,
umumnya mengatakan sampai. Kecuali Imam Syafi'i yang mengatakan tidak sampai, Ibnu Katsir bilang enggak sampai, tapi mazhab Syafi'iyah mengatakan sampai. Itu pendapat yang mukhtar, yang terpilih di kalangan mazhab Syafi'i. Ya. Bahkan Syekh Utsaimin Saudi, Syekh bin Baz Saudi, mereka mengatakan baca Quran kemudian dihadiahkan untuk yang wafat, mereka pun mengatakan boleh. Walaupun mereka lebih mengutamakan mendoakan dibanding membaca Quran. Ini khilafiyah para ulama. Tapi rata-rata mengatakan boleh. Ini buat orang yang sudah wafat. Baik. Ya, jemaah sekalian, selanjutnya kurban. Ya, semoga Bapak Ibu Allah berikan kelapangan rezeki buat bisa kurban tahun ini. Kurban buat orang meninggal pun sampai, dan ini menjadi pendapat mayoritas ulama, kecuali lagi mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i itu nyampainya jika dibarengi dengan dia wasiat. Dulu si mayit itu wasiat, atau pernah wakaf, atau pernah berpesan amanah, yang kayak gitu wajib untuk dikurbankan buat dia, atau dia pernah nazar. Tapi mazhab yang lain mengatakan tanpa wasiat pun, ini murni inisiatif kita yang masih hidup atas nama dia yang meninggal, itu sah. Dari mana dalilnya? Ketika Rasul menjelang menyembelih, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Itu doa Rasul menjelang menyembelih. Dalam hadis Sahih Muslim dari Aisyah, ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad, dari keluarganya, dan dari umat Muhammad. Nah, kata ini, kata umat Muhammad, berlaku untuk dua. Ada umat Nabi Muhammad yang masih hidup, ada umat Nabi Muhammad yang sudah wafat. Dari situ dalilnya. Dan ini juga kias, analogi dengan sedekah, karena kurban sama dengan sedekah. Sedekah itu nyampe buat orang meninggal, maka kurban pun juga demikian. Baik, ini beberapa aja. Ini tambahan kalau yang ini. Yang utama pembahasan sebelumnya, sikap kita terhadap yang gaib adalah kita mengimani, kita meyakini semua peristiwa yang ada di dalamnya dengan segala macam ya kengerian. Atau kalau kita termasuk mukmin, insya Allah semuanya mukmin, kita mendapatkan kebaikan di dalamnya. Yang dengan demikian di dunia yang kita lakukan adalah persiapan-persiapan untuk menyambut itu semua. Walau bisawab, semoga bekas-bekas Ramadan kita yang lalu jangan sampai hilang, supaya Ramadan kita warisan kebaikannya juga jangan sampai hilang. Yang tilawah Quran jangan sampai ditinggalkan, yang sholat malam jangan sampai ditinggalkan pula. Walaupun mungkin berkurang iya, tapi jangan sampai ditinggalkan sama sekali. Barangkali itu dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih banyak atas ujiannya semoga ilmunya disampaikan bisa dapat bermanfaat bagi kita semua dan sehingga menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan masuk pada sesi tanya jawab untuk para hadirin ikhwan dan akhwat di hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, berkaitan dengan tadi yang dijelaskan di akhir-akhir yaitu tentang pahala yang tidak terputus bagi orang mukmin yang telah wafat. Belakangan ini saya sedang memaknai sendiri tentang hadis yang 3 tadi, tidak terputus amal seorang muslim. Bukan bermaksud mengutak-atik isi dari hadis tersebut, tapi sering kepikiran gitu Ustaz, tentang kita udah wafat tuh mikir yang bisa mengalir pahala itu pertama adalah anak yang soleh. Saya berpikir anak yang soleh mungkin bisa mendoakan selama dia juga hidup. Setelah wafat berarti anak kita nggak ada yang doain lagi, kecuali mungkin ke cucu juga ada batasnya sebenarnya. Tentang ilmu yang bermanfaat, juga kepikir ilmu bermanfaat. Kita punya murid, mungkin muridnya juga sudah wafat, tidak tersambung lagi ilmunya dengan kita, artinya jalur yang kedua pun terputus untuk mengalirnya pahala kita. Tinggal yang ketiga, yaitu tentang amal jariah. Ini yang harus benar-benar saya merasa harus diusahakan kita meninggal punya amal jariah ya. Yang kelihatan gitu mungkin seperti
tadi salah satunya air ya, kemudian mungkin sajadah atau Al-Quran ke masjid-masjid atau kita sumbangan untuk pembangunan masjid. Tapi lagi-lagi kadang berpikir gini, kita misalkan pas wakafnya itu sajadah, tapi suatu saat kan sajadah juga akan diganti. Apakah wakaf kita itu juga terus mengalir juga, atau setelah itu kan mungkin dibagikan kemana itu bekas sajadahnya, wah putus juga nih pahalanya gitu ya. Kadang saya kepikiran belakangan itu seperti itu. Mungkin Ustaz bisa kasih penjelasan tentang ini, ada penjelasan gitu. Iya. Demikian Ustaz. Jadi kepikiran apa sih yang bisa kekal gitu ya, jariah kita untuk selama kita nanti kita udah wafat gitu. Yang satu tadi anak kita kalau dia wafat ya nggak ada doain lagi gitu kan. Cucu juga mungkin kalau ingat gitu. Kedua tadi ilmu manfaat, kalau kita punya murid kita wafat nggak di ilmunya nggak diturunin lagi, habis dong. Mungkin itu satu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Baik. Jazakallahu khairan. Jadi 3 hal tadi memang bisa lenyap. Anak bisa meninggal, wakaf kita juga bisa lenyap, mungkin karena faktor lapuk lamanya waktu. Kita wakaf genteng atau apa di sebuah masjid, itu masjid renovasi, gentengnya itu dihancur-hancurin. Kan orang kepikirannya begitu ya. Ya, kemudian wakaf dan lain-lainnya. Jadi fisiknya memang sudah tidak ada. Tapi manfaat yang pernah dirasakan oleh manusia itu masih mereka rasakan. Fa'amad zabadu fayadhabu jufa wa amma yanfa'un nas fayankuthu fil ard. Ya, Allah bilang begitu. Yang namanya buih dia akan lenyap. Tetapi semua yang bermanfaat buat manusia akan tetap langgeng abadi. Maka apapun yang jadi manfaatnya masih ada, itu yang penting. Doa anak yang soleh, anaknya udah nggak ada, tapi manfaat doanya masih ada nggak? Masih ada. Dia udah nggak bisa doa karena udah meninggal si anaknya. Tetapi efek dari doa anak itu masih kita rasakan. Ya. Yang kedua, misalnya ilmu yang bermanfaat. Murid-murid kita udah meninggal. Tapi murid kita dengan keilmuannya itu, dia mampu memproduk mobil, mampu memproduk jembatan. Itu hasil dari didikan kita juga. Manfaatnya tetap masih ada. Maka dikatakan fayankuthu fil ard. Manfaat itu masih tetap di bumi, maka kita tetap mendapatkan nilainya. Termasuk yang tadi yang wakaf, totonya gentengnya dihancurin. Sejadah, ternyata udah 10 tahun sejadah yang kita wakafin, lama-lama udah lapuk, nggak dipakai lagi. Nggak usah khawatir. Allah bilang, Rasul bilang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik, lebih tajam pengaruhnya dibanding perbuatannya. Dia udah niat, bahkan udah niat nih, tapi nggak jadi. Itu aja tetap dapat pahalanya. Apalagi jadi. Kita mau niat wakaf nih buat masjid, kita batalin gara-gara ada keperluan lain. Niat itu udah dapat pahala wakaf. Ini bukan kata saya, kata Rasul. Dalam hadis Imam Muslim, kata Rasulullah, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutiba lahu bihasanatin kamilah. Siapa yang berencana ingin melakukan kebaikan, punya niat melakukan kebaikan, falam ya'malha, dia nggak jadi melakukan. Kata Rasul, kutiba lahu bihasanatin kamilah. Dia tetap dapat pahala yang sempurna dari niatnya itu. Ya, jadi walaupun kita nggak jadi, itu aja dapat pahalanya, apalagi udah jadi. Hanya saja memang nggak lama tuh wakaf kita udah hancur segala macam, tetap pahalanya ngalir. Begitu. Allah bisa. Tentang 3 hal tadi, amal jariah yang soleh juga ilmu. Menurut bagi berikutnya ada yang bertanya dari akhwatnya.
Pak Ustaz mau tanya tadi kan hidup, mati, dan rezeki jodoh itu sudah ditentukan sebelum kita lahir. Apakah kalau orang yang mati bunuh diri, apakah memang sudah ada ketentuannya sebelum Ya, di akhirat. Para ulama, Bapak Ibu sekalian, azanallahu iyyakum, seperti Imam Nawawi lagi-lagi, itu menerangkan takdir ada dua. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq, pakai qaf, ya, pakai ain, mu'allaq. Apa takdir mubrom? Takdir yang kita tidak bisa hindari, tidak bisa kita nego, tidak bisa kita ikut andil di dalamnya. Contoh, kita jadi orang Indonesia, ya ini mubrom nih, ya dengan tampilan ya muka-muka Melayu kayak begini nih, ya mubrom. Ya kita jadi laki, jadi perempuan, mubrom. Sifatnya given, kita terima jadi. Ya kecuali yang melawan takdir tuh, yang transgender gitu. Yang kedua, contoh yang lain seperti mati, takdir mubrom, itu nggak bisa dihindari, nggak bisa dilawan, mati juga semuanya. Ya. Nah, untuk takdir mu'allaq adalah itu takdir yang di dalamnya ada peran manusia, ada upaya dan nego dari ikhtiar manusia. Contoh, sehat takdir bukan? Sehat, sakit takdir. Ada usaha manusia juga nggak? Ada. Itu takdir mu'allaq. Nah, memilih untuk sehat, memilih untuk sakit, memilih untuk nikah sekarang, besok, itu ada peran manusia, ikhtiarinya manusia. Termasuk memilih untuk wafat dalam kondisi yang terbaik, syahid atau husnul khotimah, atau dia milih dengan cara bunuh diri, itu takdir mu'allaqnya. Matinya, semua akan mati, kita nggak bisa menghindar, itu mubrom di sisi itu. Tapi dia bunuh diri, itu takdir mu'allaq. Maka dia tidak bisa, atau seseorang tidak bisa menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah takdir mu'allaq, karena ada peran manusia. Nyebrang meleng, udah tahu tergandeng lewat sama bis. Mang, ada tergandeng itu. Tenang, urusan mati Allah, takdir mubrom. Ya kelindes ya mati juga. Ini takdir mu'allaq, karena dia memilih untuk kayak begitu cara matinya. Jadi untuk takdir orang bunuh diri pun juga demikian. Namun dia tidak dimasukkan dalam zona takdir mubrom, itu takdir mu'allaq, itu gara-gara pilihan dia begitu juga. Namun ketika udah terjadi, ya itulah takdir. Memang begitu. Dia maunya seperti itu. Dan dia harus siap menanggung konsekuensi dari pilihan dia dengan mati cara seperti itu. Wallahu a'lam. Terima kasih atas jawaban yang terbaik. Semoga kita dapat lebih supaya untuk persiapan masuk sholat zuhur dan sebentar lagi para jamaah yang baik. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, di luar materi yang Ustaz sampaikan, sebentar lagi kita akan biasanya yang masjid itu untuk melakukan kurban di lingkungan sapi atau hewan tersebut ditempatkan di dalam masjid atau sekitar masjid. Itu gimana hukumnya Ustaz? Artinya memakai fasilitas masjid, sedangkan kegunaannya kan masjid ada upah gitu kan. Kaitan dengan kaitan tersebut, gimana pandangan syariat Ustaz? Pertama.
Yang kedua, apa perbedaan antara nazar dengan niat? Ya. Itu kan kalau tidak terlaksanakan kita dinyatakan haram atau berdosa ya Ustaz ya. Kalau nazar kan tidak terlaksanakan tuh hukumnya haram ya Ustaz ya. Dan apakah kalau niat itu, kalau nazar itu perlu saksi Ustaz? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jazakallahu. Yang pertama tentang fenomena atau mungkin banyak ya. Panitia kurban memarkirkan hewan kurbannya di area masjid. Jadi bukan di dalam masjid. Kayaknya saya belum pernah lihat ada kurban di masjid ya. Mungkin di area masjid ya. Kalau dalam masjid mah semua sepakat tidak boleh itu. Ya. Ibu, a'azanallahu wa iyyakum, ada istilahnya di dalam fikih masjid, rohabah atau rohbah. Rohabah adalah bangunan dan lantai yang masih nyatu dengan bagian utama masjid. Maka itu bangunan, itu bagian, menurut Imam Ibnu Hajar, Imam Al-Aini, sebagian sahabat dan tabi'in, termasuk Imam Syafi'i, itu juga bagian dari masjid. Teras, ya jelas lantai 2. Kalau ini nggak ada lantai 2, anggaplah ini atap, loteng. Makanya kata Imam Syafi'i, orang itikaf di loteng sah. Karena dia bagian dari masjid juga. Walaupun saya juga belum pernah lihat ada orang itikaf di loteng juga. Ya. Kemudian menara. Selama memang dia masih nyatu dengan bagian utama masjid atau satu fondasi dengan masjid, maka itu namanya rohbah. Dan cukup banyak ulama yang mengatakan itu bagian dari masjid. Sehingga kalau itu bagian dari masjid, berlakulah hukum-hukum masjid. Seperti tidak boleh membawa sesuatu yang najis di dalamnya secara zahir. Nah, kalau bawa hewan ke daerah-daerah kayak begitu, jelas akan membawa najis di dalamnya, kotorannya, belum darahnya nanti kalau disembelih, kan gitu. Lalu bagaimana kalau kasusnya bukan rohbah, seperti parkiran, taman, parkirannya, tamannya, taman masjid. Apakah itu juga bagian dari masjid, walaupun tetap disebut area masjid, namun secara hukum fikihnya, apakah juga bagian dari hukum masjid? Menurut definisi rohbah, dia tidak lagi dikatakan bagian dari masjid dan dihukumi masjid. Sehingga rohbah itu, di luar rohbah, kayak parkiran segala macam, kita boleh di situ orang jualan. Tapi kalau di rohbah, jualan nggak boleh. Karena dia sama dengan hukum jualan di dalam masjid. Sehingga kita lihat kalau habis Jumatan banyak orang jualan kan, itu dia masih di area masjid, tapi udah nggak lagi di dalam, bukan di rohbahnya. Nah, dengan seperti itu, maka bagaimana kalau naruh hewan kurban di situ? Semata-mata naruh, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi yang jadi masalah bukan naruhnya, baunya. Ya, apalagi? Kotorannya tadi, darahnya juga yang najis. Ya. Dan satu hal, Syekh Abdurrahman Al-Ba'alawi dalam kitab Bughyatul Mustaqsidin itu dikatakan bahwa semua fasilitas atau barang inventaris masjid yang didapat dari sumbangan para jamaah untuk kas masjid dengan niat untuk kemakmuran masjid, maka yang namanya nazir itu kalau bahasa kita DKM lah, itu hendaknya mengembalikan itu semua untuk keperluan masjid lagi. Enggak lagi keperluan yang lain. Termasuk enggak juga untuk keperluan kurban. Karena dia merupakan kepanitiaan tersendiri kan. Ya kan? Oleh karena itu, menurut paradigma tadi, memang meletakkan hewan kurban dan memotongnya di area masjid, menurut pemikiran tadi, itu juga tidak dibenarkan. Karena dia menggunakan fasilitas masjid yang harusnya itu untuk keperluan masjid saja. Itu kalau pakai standar para ulama.
seperti Imam Sayyid Abdurrahman Al-Ba'alawi. Namun nggak semua masjid dekat halaman dan kebun masalahnya. Itu yang jadi masalah. Ya kan? Dan nggak semua pula di sini dekat dengan RPH. Betul nggak kira-kira? Ada orang mau kurban, bawa kurbannya, bawa kambingnya, bawa sapinya ke kita. Kita juga akan kesulitan teknis untuk langsung dibawa ke RPH. Ya, dan seterusnya. Ini yang jadi masalah, harus duduk bersama, dicari solusinya. Bukan hanya masalah fikihnya. Untuk masalah fikih, saya pribadi lebih cenderung untuk tidak meletakkan hewan kurban di area masjid dan menyembelihnya juga tidak di area masjid untuk kembali ke khusyuan, kebersihan, kerapian, aroma yang harusnya segar dan sejuk dan wangi di masjid jangan sampai hilang. Namun sisi lain kita punya masalah area yang terbatas tadi. Nah, di sinilah letak diperlukan diskusi lagi, sebagusnya itu ditaruh di mana. Kalau misal. Baik, cukup ya? Oh, nazar. Rukun nazar ada dua. Rukun nazar ada dua. Pertama, harus niat. Memang pengen nazar. Yang kedua, nazar itu mesti diucapkan. Diomongin. Di Quran kayak di hadis itu jelas. Di Quran diceritakan nazarnya Maryam. Inni nazartu, aku bernazar. Tuh, pakai omongan. Lirahmani sauma, aku bernazar kepada Allah untuk puasa. Falan ukalimal yauma insiya, yaitu puasa nggak mau ngomong seharian sama orang-orang. Itu nazarnya Maryam. Umar bin Khattab, nazar pun juga ngomong. Ya Nabi, ini nazar tuh, saya bernazar. Ya, mau ngapain? An a'takifa, saya pengen beriktikaf. Ya, fi Masjidil Haram, di Masjidil Haram, kuntu jahiliyah. Dulu ketika saya pernah jahiliyah. Gitu. Nah, ini diucapkan. Dua rukun, niat dan diucapkan. Kalau enggak ada salah satunya, enggak sah tuh nazar. Adapun saksi, dia bukan rukun, tapi dia keutamaan ada saksi supaya orang tahu dan bisa mengingatkan kalau kita lupa. Ya, ada saksi itu bukannya rukun, tapi dia keutamaan saja, sunnah supaya kita ada yang ingetin kalau kita lupa. Apa bedanya sama niat? Kalau niat nggak jadi, nggak ada konsekuensi, malah dapat pahala. Ingat tadi yang sudah saya baca. Man hamma bihasanatin, siapa yang berniat pengen kebaikan gitu. Nggak jadi juga, tetap berpahala. Kebalikannya, niat buruk nggak jadi, bukannya dosa, pahala juga satu. Kok malah pahala? Karena dia mampu berjuang mengalahkan niat buruknya. Allah hitung sebagai kebaikan. Itu niat. Nggak ada konsekuensi untuk dia harus gini, nggak ada. Tapi kalau nazar nggak jadi, ada konsekuensi. Saya bernazar. Dia nikah udah puluhan tahun, istrinya belum hamil-hamil. Saya bernazar, kalau istri saya hamil, saya pengen puasa Daud 10 tahun. Bener, istrinya hamil. Bang, alhamdulillah, saya hamil. Alhamdulillah. Baru mikir, ya Allah 10 tahun puasa Daud. Nah, mulai ada mikir. Dan dia nggak mampu. Boleh nggak dibatalin? Ada 3 keadaan nazar boleh dibatalkan. Dan dia nggak berdosa. Pertama, nazar yang dia tidak kuat untuk melaksanakannya. Yang kedua, nazar yang belum definitif. Yakni dalam satu hadis dari Ibnu Abbas. Yang ketiga, nazar yang haram, itu juga nggak boleh dilakukan, nggak boleh jalanin. Saya bernazar kalau anak saya jebol ke PTN, saya ingin mabok 2 hari 2 malam, ini nggak boleh jalanin. Terus gimana kafarot nazar setelah dibatalkan? Kafarotnya ada, tebusannya ada. Pertama, kasih makan ke fakir miskin 10 orang. Itu dulu. Mampu dia ngasih makan fakir miskin, selesai, udah. Nggak mampu ngasih makan fakir miskin, maka dia ngasih pakaian ke orang fakir miskin 10 juga. Nggak mampu juga, yang ketiga, bebaskan budak 1. Zaman dulu masih ada perbudakan. Ini nggak mampu juga, barulah dia puasa 3 hari saja. Boleh berturut-turut, boleh tidak berturut-turut. Itulah cara kafarot nazar. Ada 4 tadi, bukan 4-4-nya dijalanin, bukan? Tapi ya ini dulu, kalau nggak mampu baru ini, kalau nggak mampu baru ini. Jadi jangan langsung asal pilih. Saya pilih yang 3 hari aja puasa gini. Enggak. Cobain dulu yang 1, kalau nggak mampu baru yang kedua dan seterusnya. Itu kafarot nazar.